Nanti suami saya tiba-tiba seperti bangun dari tidurnya. Salam inspirasi. Kali ini saya punya tamu, bukan tamu sih sebetulnya ya, ini di rumah kita ya. Seseorang yang istimewa, yang luar biasa. Banyak pasti yang udah kenal juga sosok ibu luar biasa di samping saya ini, Esra Manurung. Hai. Beliau ini kalau saya biasa panggil Kak Esra ya, karena saya udah anggap beliau kayak kakak saya sendiri. Orang Batak, jadi orang enak Batak. panggilnya kakak. Kalau kakek lain lagi gitu. Karena saya bersahabat dengan Kak Esra ini udah cukup lama. Kita udah 15 tahunan kali ya berteman. Iya. Dan sekarang Kak Esra ini tidak hanya jadi teman, sahabat, tapi juga partner bisnis saya. Dan yang terutama adalah inspirator buat saya. Dari dulu sampai sekarang dia selalu menginspirasi saya. Makanya dia jadi tamu inspirasi Indonesia kali ini. Yeay. Kak Esra, saya tuh pengen kita ngobrol-ngobrol ya, cerita. Kan Kak Esra ini, kalau saya sih menjuluki sosok ibu 4 orang anak, ini 4 orang loh, masih langsing kayak gini, sementara aku kayak begini. Tetap gitu. langsing. Oke. Nah, Kak Esra ini aku kenal sebagai pebisnis di industri asuransi sebelumnya. Tapi beliau 27 tahun ya, di industri keuangan. Sebelumnya di perbankan. Di bank 9 tahun. Di bank 9 tahun. Hampir 17 tahun di asuransi. Nah, jadi waktu aku masih jadi wartawan, Kak Esra ini menginspirasi aku karena dia baru moving dari perbankan ke industri asuransi. Dan Kak Esra ini adalah moving lagi. Nah, moving lagi nih, makanya ini mau jadi tema bahasan nih. Uniknya gini, jadi aku kan bergabung di industri asuransi karena terinspirasi beliau nih. Tapi terinspirasinya setelah kita melewati pertemanan 10 tahun mungkin. Dan luar biasanya gini loh Kak Esra. Kenapa aku tertarik bergabung dengan dirimu waktu itu, Kak? Karena aku melihat perkembanganmu luar biasa. Sampai terakhir di luar kebiasaan maksudnya. Sampai terakhir itu di perusahaan insurance yang aku akhirnya bergabung, itu kan sudah jalan 16 tahun ya? Iya, hampir 17 tahun. 17 tahun. Dan setiap tahun dia itu pencapaiannya luar biasa, apalagi aku mulai kenal setelah jadi ketua MDRT nih. Kebetulan yang ada di belakang kita nih. Country Chair MDRT. Iya. Boleh nggak jelasin dikit MDRT itu apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu juga. MDRT itu asosiasi dari premier financial planner yang ada di dunia. Jadi untuk menjadi membernya kita harus memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan angka yang dicapai harus ngikutin peraturan mereka. Nah, MDRT tempat saya belajar mengenai industri asuransi. Di sana ada etik, di sana ada best practice, di sana juga ada ide-ide penjualan yang tidak biasa, makanya hasilnya jadi luar biasa. Karena memang saya banyak belajar dari teman-teman di MDRT, khususnya MDRT Global. Dan saya sempat dipercayakan 2 tahun untuk menjadi Country Chair Indonesia. Dan sampai sembarangan ya pasti ya. Iya. Sampai hari ini juga saya masih aktif di komite internasional sih. Dan yang aku ingat gini, MDRT ini sebuah asosiasi agen asuransi profesional dengan pencapaian yang tinggi ya, tentunya bukan agen sembarangan. Karena menurut data hanya 1% kira-kira di dunia ya. Nah, tapi aku surprise, tidak hanya jadi ketua MDRT, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga sempat pegang di regional. Kak Esra Manurung ini juga jadi MDRT, sekarang udah jadi MDRT seumur hidup ya, lifetime member istilahnya ya. Jadi kalau lifetime member itu 10 tahun berturut-turut, dan tahun 2019 saya mencapai honor roll, yaitu anggota kehormatan seumur hidup. Wow. Dan uniknya gini, selama 16 tahun di perusahaan asuransi sebelumnya, boleh disebut namanya ya? Sebut nggak ya? Oh nggak usah ya. Beliau itu membangun tim juga. Jadi beliau tidak hanya, kalau MDRT kan dilihat dalam pencapaian personal produksi ya.
beliau tidak hanya jago juga sebagai personal produksi, profesional di industri asuransi, tapi juga membangun tim yang besar. Sehingga di perusahaan yang lama, beliau punya tim mungkin sekitar 900 agent ya, tersebar di seluruh Indonesia. Di belasan kota. Dan saya hanya satu dari sekian ratus gitu. Tapi yang saya mau tanya, setelah 16 tahun di situ, kenapa ya? Kenapa kok Kak Esra moving lagi kayak gitu dari loh. perbankan ke asuransi? Iya, karena kan udah luar biasa ya, di sana udah punya tim banyak. Bahkan ini boleh saya bilang nggak ya? Bahkan beliau ini dari tinggalnya di ujung kota Jakarta. Cilincing bilang aja. Oh iya. Beliau besar di Cilincing, tapi nanti kita ada sesi sendiri ya ngobrol-ngobrol soal itu. Beliau besar di daerah Cilincing yang nun jauh di sana, Jakarta sih, tapi ya suasananya nggak tahu lah kayak apa. Terus beliau pernah tinggal di Bintaro ya di Jakarta Selatan. Terus beliau pindah ke tengah kota sih, tapi masih di sebuah apartemen. Dan terakhir rumah beliau itu di Patra Kuningan. Itu kan luar biasa ya, artinya kan udah mapan gitu, udah established. Pengen deket-deket orang hebat. Iya. Artinya kan sudah established kan di perusahaan asuransi lama, udah punya tim besar, income udah pasti besar juga dong, walaupun mungkin nantilah di sharingnya kapan-kapan. Terus ada apa ini tiba-tiba yang memutuskan untuk memulai dari start over ya, memulai dari nol di perusahaan asuransi yang baru. Berarti ini adalah company kedua. Iya, company kedua. Company ketiga dalam karir ya. Jadi saya percaya Mbak Putu, hidup ini adalah bicara juga tentang musim ya. Dan kita 2 musim, di Western 4 musim. Tidak ada musim salju yang tidak berganti dengan musim semi. Tidak ada musim semi yang tidak berganti dengan musim panas. Jadi saya dulu punya musim awal daripada cerita hidupku adalah musim saya harus berbakti kepada orang tua. Setelah lulus kuliah, ketemu bapak, saya membantu orang tua untuk berobat dan juga untuk membuat bapak bangga dan membalas budi orang tua ya. Saya sangat percaya kunci kesuksesan nomor 1 dalam hidup seorang manusia adalah menghormati Sang Pencipta dan juga menghormati orang tuanya. Dan saya diberikan kesempatan untuk berbakti kepada bapak itu nggak lama. Nah, pertama kali saya mencapai MDRT karena saya pengen berbakti sama bapak. Oh, jadi mencapai hasil yang luar biasa itu untuk membuat bapak bangga. Iya, saya mau kasih bapak hasil daripada usaha dia membesarkan kami. Jadi itu membuat saya punya resilience, saya punya kekuatan yang nggak bisa dibendung dalam diri saya, karena saya tahu banget kunci sukses dalam hidup ini adalah berbakti kepada orang tua. Lalu bapak saya meninggal, motivasi saya hilang. Berapa lama tuh dari sudah berhasil mencapai bapak saya kan sempat pergi meninggalkan kami kan. Lalu bapak kembali, sampai bapak meninggal itu kan aku masih kuliah, belum bisa lah menyenangkan dia. Tapi setelah saya lulus kuliah sampai bapak meninggal ya sekitar 9 tahun. 9 tahun itu bapak ngelihat aku kerja di bank, dia juga udah bangga. Tapi kan saya kurang berhasil. Lalu aku masuk ke asuransi, di asuransi saya bekerja sama dengan bapak. Saya minta bapak yang berdoa, saya yang kerja. Lalu akhirnya saya mencapai MDRT. Terus aku beliin bapak mobil, cuman 1 tahun saya MDRT, bapak udah meninggal kan. Tapi bapak sudah sempat menyaksikan bapak sebagai MDRT ya? Iya, sempat kirim bapak ke Hong Kong, sempat kirim bapak ke Singapura, terus bapak meninggal. Berarti 1 sesi dalam hidup saya selesai, yaitu sesi berbakti kepada orang tua. Mbak, Kak ya, sebenarnya Batak nggak boleh panggil Mbak, nanti orang Jawa ada jadinya. Kak, emang profesi Bapak apa sih, mungkin bisa di-sharing gitu, karena kok Bapak saya pengen banget ngebanggain Bapak. Bapak saya itu pengendara umum ya, jadi Bapak adalah supir yang seumur hidupnya ya dia jadi supir gitu. Pernah sih coba bisnis tapi nggak berhasil. Lalu bapak saya meninggal, musim berganti. Saya mendapatkan motivasi lain, yaitu untuk sama suami sama-sama berkolaborasi membangun ekonomi rumah tangga yang sehat dan mapan. Kami pengen jadi keluarga yang sejahtera. Waktu itu suami saya sebagai seorang marketing di sebuah general asuransi. Terus aku baru mulai di insurance, income suami udah naik, income suami naik tinggi, dia sampai jadi kepala cabang. Suami juga dulu bukan orang kaya kan ya? Oh ya, kita sama-sama dari nol, dari minus malah. Tapi kita berdua kan teman baik. Kebenaran kami itu best friend ya, jadi kita menikah.
membangun keluarga, terus suami saya mulai karirnya naik, saya masih biasa aja, sampai dia jadi kepala cabang, terus nggak lama lucu bisnis saya di asuransi mulai naik. Nah disitulah kenaikan saya melebihi kenaikan suami. Jadi gitu. Sama-sama di industri asuransi tapi di perusahaan yang berbeda. Cuman akhirnya saya kayaknya jauh lebih cepat. Kak Esra tuh kayak punya energi energi atau apa, pembelajaran kali ya. Kan waktu tadi energinya untuk bapak, bapak udah nggak ada, akhirnya untuk anak-anak, mempersiapkan anak-anak masa depannya, lalu membangun fondasi ekonomi keluarga. Lah semangat banget, akhirnya saya kayak keduluan gitu. Nah bisnis saya di asuransi jiwa berkembang, terus malahan akhirnya saya mengajak suami untuk join sama aku di bisnis asuransi, dan suami saya emang orangnya sangat suportif. Akhirnya dia behind the scene di belakang layar mendukung kesuksesan saya selama 16 tahun. Oh, jadi itulah mungkin ya yang membuat akhirnya mau masuki musim baru dan start over dari nol ke company baru. Jadi kalau dulu Kak Esra kan yang di depan tadi kan. Orang taunya saya. Ya. Tapi sebenarnya karena siapa yang nggak kenal Esra Manurung loh di industri asuransi. Oh, di asuransi. Jadi suami saya tuh di belakang layar dan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang saya lebih banyak melakukan karena kan dealnya sama beliau bantu aku. Dan lucunya lagi suami saya tuh mau, Mbak. Jadi suamiku tuh benar-benar sangat suportif, walaupun saya yang selalu dapat kayak kemuliaan gitu ya. Aku yang dapat di depan, dapat piala, naik panggung, speaker di berbagai negara ya. Dan suamiku tuh anteng-anteng aja gitu. Tapi itu semua ada seninya, nanti kita bahas di sesi yang lain ya. Gimana sih membuat suami kita anteng-anteng aja gitu dengan bagaimana kesuksesan. membuat hubungan yang baik ya, antara suami istri jadi sahabat, harus jadi partner. Harus ada seninya. Nah, jadi setelah 16 tahun kita berdua akhirnya menjadi bisa dibilang top higher income ya, salah satu income tertinggi dari agen asuransi di Indonesia. Lalu tahun 2019 saya juga tidak pernah berpikir secepat itu sebenarnya nggak cepat sih, lama ya. Musim harus berganti, suami saya tiba-tiba seperti bangun dari tidurnya. Itu karena doa kali ya? Ya pasti. Didoain juga ya? Istri, walaupun kita pada satu masa sepertinya kita tulang punggung gitu, sepertinya ya. Padahal sih itu musim. Kalau saya sih bilang itu musim saya kebenaran 17 tahun. Wow, musim saya berapa ya? 17 tahun saya harus menerima, tapi karena pikiran aku itu punya cakrawala sendiri, saya melihatnya itu, ini kalau nggak suamiku dukung, aku juga nggak bisa begini gitu. Contoh ya, seorang istri pergi dari rumah diizinkan suaminya, itu kan buat suami juga sebuah support, bukan hanya sekedar support, pengorbanan juga. Karena kan kita jadi nggak nungguin dia pulang, kita mungkin nggak jadi seperti istri yang full time buat dia. Itu kan juga ada pengorbanan ya. Di rumah, dan jadi saya merasa kalau suami saya udah ngizinin saya pergi, aku harus berprestasi. Karena kalau enggak, anak udah ditinggal. Ya dong, kita udah bicara dengan quality time. Padahal kan artinya waktu saya banyak di kantor gitu aja kan. Jadi saya merasa saya harus berhasil karena suami saya udah memberi dukungan. Nah, jangan menyanyiakan ya. Nah, mungkin sikap gitu ya. itu membuat suami menjadi lebih merasa aman ya. Dia tahu bahwa langkah istrinya di luar itu pasti akan pulang lagi ke rumah. Dan mendoakan pastinya kan. Dia juga supaya ketemu musimnya lagi gitu. Jadi saya juga percaya suatu hari pasti suami saya akan bangkit. Cuman saya nggak tahu kapan. Tapi wawasan saya terbuka. Nah, tahun 2019 kebetulan memang di perusahaan lama kami udah mengalami stuck ya. Kayak udah menyentuh pertumbuhannya mungkin sudah menyentuh optimal benteng gitu ya. Kayaknya mau kemana lagi gitu ya. Kayaknya nggak bisa. Jadi kami memang bisa dibilang seperti stop growing, masih bagus tapi udah nggak naik. Nah, ada telepon. Jadi satu telepon itu bisa merubah segalanya loh. Jadi CEO dari perusahaan baru ini yang ada di regional menelepon suami saya dengan mengatakan bisa bantu kami nggak bangun channel distribusi. Karena kebetulan yang menelpon ini dulunya sempat juga menjadi CEO di perusahaan lama. Jadi gitu dia ya. kenal banget ada hubungan sama lah kami, ya. Dan yang diminta itu adalah suami saya untuk membangun distribusi yang baru di perusahaan kami bermitra sekarang. Nah, suamiku tuh seperti bangun tidur dan merasa iya ini waktu saya untuk bangkit gitu. Jadi artinya di perusahaan baru sekarang suami namanya Pak Ivan Malayaki ya. Pak Ivan yang sekarang jadi di depan dan Kak Esra sekarang support. Jadi gantian gitu ya. Perannya udah berganti ya. Jadi gantian. Nah, jadi itu yang saya sebut dengan musim.
Kebetulan musim saya 17 tahun. Rela ya? Relanya gimana? Relanya gini, biasa gue yang di depan terus gitu, gue yang disebut-sebut terus, sekarang jadinya Pak Ivan gitu, gimana ya rasanya ya? Itu wawasan ya, itu cakrawala berpikir. Walaupun saya diizinkan untuk sukses, diizinkan untuk berprestasi, tapi siapa sih istri yang nggak kepengen lihat suaminya berhasil? Dan itu kan tadi dibilang, saya doain, doanya mau dijawab masa saya nggak mau. Cuman suamiku tuh orangnya sangat suportif, dia bilang, kamu kalau mau tetap di perusahaan lama monggo, saya di sini. Nanti kalau saya udah jalan, baru kamu bisa ikut saya. Nah, tapi sebagai seorang perempuan, saya ngelihatnya beda. Saya melihat ini dia yang dihadapin kaum aku. Ini dia yang dihadapin teman-temanku. Bahwa sampai pada satu titik mau nggak kita meninggalkan zona nyaman kita untuk mendukung suami dan menjalankan kodrat sebagai perempuan. Jadi saya langsung suka mikirnya gini loh, saya suka mikir bukan tentang hidup saya sendiri. Saya suka mikir kalau saya bisa membuat keputusan yang benar, apa dampaknya untuk jutaan perempuan? Apa dampaknya untuk mungkin ratusan juta perempuan kan? Tapi mungkin gini, kalau aku juga melihat kaitannya gini, selain doamu sudah terkabul ya, sekarang Pak Ivan yang di depan mimpin tim, dan sekarang juga timnya sudah cepat banget ya growingnya gitu loh. Baru 6 bulan loh ya, dari Juli pertengahan tahun 2019, sekarang mungkin hampir menyamai di perusahaan lama. Iya, hebat banget ya. Di bawah komando Pak Ivan Maleaki itu. Tapi kalau aku melihat gini, kan sebetulnya aku melihat sosok Kak Esra juga orang yang senang voluntary. Kak Esra itu ada dua sih sebetulnya aku mengidentifikasi beliau ini. Satu adalah beliau adalah sosok inspirator yang luar biasa. Jadi tadi pengalaman beliau sebagai praktisi di industri asuransi, beliau sering diundang sebagai speaker ya. Bahkan tidak hanya speaker di industri keuangan, juga speaker di berbagai bidang. Gitu. Beliau juga selain jadi speaker di Indonesia juga di beberapa negara memberikan inspirasi. Tapi beliau juga adalah seorang filantropis. Nah, sebenarnya sih banyak. Nanti kita akan cerita lagi soal Rumah Maharani yang Kak Esra bangun bersama-sama teman-teman. Dan jangan lupa di like sama di subscribe, terus kasih teman-teman yang lain supaya klik lonceng juga, klik lonceng. Bagikan ini bisa juga membawa dampak yang memberikan inspirasi tentunya ya untuk teman-teman kita. Tapi belum selesai nih, tunggu, masih ada satu lagi nih yang aku mau tanyakan. Dan kita kembali setelah kenapa jadi aku yang mimpin? Nggak, sebenarnya Kak Esra gantian, dia mau jadi host sebetulnya. Kak Esra mau wawancara aku. Nah, ntar dulu nih, belum selesai. Tadi kan Pak Ivan udah jadi komandan nih sekarang ceritanya yang di depan layar. Nah, sekarang waktu Kak Esra itu lebih banyak untuk apa jadinya? Atau gini deh, pembagian tugasnya ngapain sekarang? Suami saya udah bilang sejak awal, kamu jadi konsultannya saya, kamu jadi dibayar nggak tuh ya? Kan konsultan mahal loh. Nanti lah, tunggu break even point dulu. Dibayar di belakang lebih mahal loh. Nah, jadi konsultan, saya asisten konsultan boleh ya? Kan udah. Oh udah. Oke, terus. Jadi saya lebih banyak tukar pikiran sama suami karena pengalaman belasan tahun membangun agensi kan terpakai juga di sini. Jadi beliau banyak sih sebelum bikin keputusan nanya. Terus ya saya bilang sih sangat humble ya. Nanya gini, kalau gini gimana. Jadi saya penolong. Cuman enaknya gini loh, kita jadi penolong itu punya kesempatan 17 tahun membangun diri kan. Saya tuh melihat diri saya sekarang bukan penolong abal-abal gitu. Saya seorang penolong profesional, yang kompeten gitu. Nah, jadi mungkin aja ya banyak perempuan di sekitar kita yang sebenarnya sedang diberikan kesempatan untuk menjadi kompeten. Sehingga suatu hari ketika Anda mendukung suami, Anda bukan lagi istri yang nggak tahu apa-apa, cuma bisa bikin sayur asem. Enggak, kita ditanyain apapun kayak urusan bisnis tuh ngerti gitu, dan kita bisa memberikan pendapat yang sangat tajam yang membuat akhirnya suami kita sama kita tuh semakin segan dan semakin respect ya, mudah-mudahan makin cinta gitu ya, makin setia. Ngomong soal cinta, ini lucu juga nih Kak Esra ini dan Pak Ivan itu dia punya kegiatan malam minggu dari lama, udah berapa tahun itu sejak menikah. Sejak menikah. Itu yang saya aja belum bisa kayaknya. Ya, kita sejak menikah. Jadi ini lucu nih. Aku
tuh suka nih. Pacaran. Jadi pacaran tiap Sabtu gitu. Jadi pernikahan udah berapa lama ya? 23 ya tahun ini. 23 ya. Selama 23 tahun nih mereka berdua ini, couple ini selalu meluangkan waktu untuk malam mingguan berdua. Jadi tadi konsultasinya di situ kali ya? Enggak, kalau malam minggu tuh nggak ngomongin bisnis sih. Jadi ngomongin apa sih? Ya film. Terus kalau ada orang lewat dirumpiin, terus itu kira-kira suaminya apa bukan ya gitu. Gitu. Nggak boleh loh gosip loh. Hal-hal yang ringan aja sih. Terus kayak misalnya itu baju beli di mana ya. Jadi hal-hal yang kayak kita dulu pacaran itu loh, nggak ada anak, nggak ada. Tapi dulu pacaran nggak sih sebenarnya? Pacaran ya? Temenan ya. Temenan. Kami berteman 3 tahun gitu. Nah tadi balik lagi nih, belum selesai nih. Tadi kan jadi bagi tugasnya gitu kan, sebagai konsultannya suami. Terus bagaimana untuk kegiatan tadi kan sebetulnya aku tahu banget Kak, cita-citamu tuh jadi, dan kau tuh layak sekali jadi inspirator besar. Amin, amin. Nanti kapan-kapan kita akan siarkan bagaimana kalau Kak Esra ini jadi inspirator di atas panggung gitu dengan ribuan orang gitu. Pokoknya aku aja langsung nggak bisa tidur gitu kalau habis dengar inspirasi beliau. Tapi maksudku gini, kan apa itu juga yang sekarang mau jadi fokusmu? Enggak sih, tadinya enggak kepikir ke situ. Saya udah senang banget dengan bisnis asuransi, agensi. Menurut aku ini bisnis yang menarik dan perlu dipertimbangkan untuk digarap baik-baik. Benar-benar bisa membawa kebebasan keuangan, bagus, modalnya nggak banyak, tapi bisa returnnya juga nggak main-main ya, apalagi kalau digarapnya pakai hati. Kita udah 17 tahun ngerjain bisnis ini, kita nggak kekurangan dalam hal income. Tapi di dalam hati kecil saya, sejak saya pertama kali dikasih mic, saya waktu MDRT pertama dikasih mic dan disuruh ngomong, itu saya melihat ada lagi di dalam diriku yang ternyata sudah tertanam, yaitu public speaking. Passion tuh ya? Ya, tapi aku nggak berpikir sekarang. Nah, waktu masuk ke company baru, mendukung suami, udah seneng banget, udah happy. Lalu suami saya malah yang bilang, saya rasa sambil kamu dukung saya, ini udah waktunya kamu membangun potensi public speaking kamu. Saya yang kaget. Oh ya? Kok jadi tahu aku banget lagi, ya dia. padahal itu aku karena udah sering malam mingguan bareng udah siap-siap mengumpet di belakang layar kan, biar suami yang maju gitu. Tapi suami saya malah bilang, saya bangun agensi, kamu dalemin public speaking kamu. Wah, berarti jadi, seneng dong, karena iya, kan itu sebetulnya juga mimpimu ya. Iya, cuman ya kan kalau public speaking mungkin nggak makan waktu tiap hari ya Mbak. Jadi saya sekarang mulai membangun kembali talenta public speaking. Kemudian yang kedua ya memperbanyak lagi filantropi ya, amal charity gitu. Kebenaran karena mungkin background saya dari keluarga yang sangat susah, jadi sekarang saya mah nggak tahan kalau ngeliat orang susah gitu. Ada rasa nanti kayak kita cerita ya kapan-kapan tentang Rumah Maharani ya. Iya, Rumah Maharani. Tapi boleh sedikit aja, apa sih Rumah Maharani dan kenapa sih dinamain Rumah Maharani? Rumah Maharani itu sebenarnya Maharani sendiri artinya kan perempuan unggul. Jadi saya percaya seorang perempuan itu sangat penting peranannya dalam sebuah bangsa. Ya, Soekarno aja bilang kalau perempuan itu baik, jayalah negara. Kalau perempuan itu buruk, runtuhlah negara. Jadi sebuah keluarga bangkrut apa jaya juga tergantung perempuannya. Nah, Rumah Maharani itu saya dedikasikan sebenarnya untuk perempuan Indonesia supaya mereka jangan menyerah dengan perjuangan membangun keluarga. Karena 23 tahun rasakan Mbak kayak mana susahnya membangun rumah tangga itu. Dan many time kita tuh sebenarnya udah pengen banget give up kan. Pasti ada ya momen-momen ya. Dan nggak mungkin nggak ada perempuan yang nggak mau up. menyerah dengan proses yang kita lewati. Tapi Rumah Maharani kepengen menjadi teman di sepanjang jalan untuk membangun keluarga. Karena tagline-nya adalah semua dimulai dari rumah. Dan perempuan itu adalah cahaya bangsa. Yeay. Kita ngobrolnya segini dulu. Yang penting jangan lupa apa? Subscribe, di like dan di subscribe, dan subscribe. Nanti sebentar lagi bulan depan buku yang kedua akan launching, judulnya Perempuan di Rumah Bercahaya Emas. Terima kasih Kak Esra. Semoga bisa menjadi inspirasi lagi ya buat para perempuan di Indonesia ya, membawa kebaikan. Kita ketemu lagi berikutnya. Kita masih ada sesi-sesi berikut untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu cantik ini, Esra Manurung. Salam inspirasi. Salam inspirasi.